Pasti udah nggak asing lagi kan sama yel-yel yang satu ini? Diteriakan dengan semangat di mana-mana. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir apa ya makna sebenarnya di balik teriakan itu? Nah, di sini kita akan coba bedah bareng-bareng filosofi yang ternyata dalam banget di balik dua kata yang udah jadi mantranya anak SMK, bisa dan hebat. Coba deh, dengerin baik-baik. Rasain semangatnya. Ini tuh bukan cuma teriakan biar rame aja. Ini adalah sebuah janji, sebuah sugesti kuat yang diucapin sama jutaan siswa di seluruh Indonesia. Percaya atau enggak, kata-kata ini punya kekuatan buat ngebentuk masa depan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa ini cuma sekedar yel-yel penyemangat pas upacara? Atau jangan-jangan ada sebuah kerangka berpikir, sebuah filosofi karakter yang sengaja dirancang dan ditanamkan lewat kata-kata ini? Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, kita mulai bedah dari kata yang pertama, bisa. Kelihatannya sih simple ya, artinya ya mampu. Tapi ternyata di baliknya itu ada sebuah alat psikologis yang kekuatannya luar biasa. Ada analisis keren banget nih dari Pak Ahmad Facudin, seorang guru di SMKN 26 Jakarta. Beliau bilang, setiap kali seorang siswa teriak, "Bisa!" itu sebenarnya mereka lagi memprogram pikiran bawah sadar mereka sendiri. Ini jadi semacam afirmasi positif yang kalau diulang-ulang terus, lama-lama bakal jadi keyakinan yang nancep kuat di dalam diri. Jadi, sugesti positif yang ditanamkan itu bentuknya kayak gimana sih? Nah, menurut Pak Ahmad Facudin, kata bisa ini bisa diurai jadi 5 pilar karakter. 5 pilar inilah yang jadi fondasi mentalitas bisa. Kita lihat satu persatu ya. Coba perhatikan urutannya. Ini bukan daftar acak loh. Kelima pilar ini tuh saling nyambung dan ngebangun satu sama lain. Dimulai dari keyakinan ke diri sendiri, terus kemampuan buat nyatu sama dunia luar, lanjut nguatin rasa percaya diri, sampai akhirnya bisa ngasih dampak positif buat orang lain. Ini tuh kayak peta jalan buat ngebentuk karakter yang unggul. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Pilar pertama, mampu dan mandiri. Ini semua akarnya ada di dalam diri kita. Kata bisa di sini tuh intinya adalah menanamkan growth mindset. Pola pikir di mana kita percaya kalau kemampuan kita itu bisa terus tumbuh dan berkembang. Wah, ini penting banget. Kalau seorang siswa udah percaya dia bisa, dia nggak akan lihat dirinya cuma sebagai calon pegawai, tapi juga sebagai pencipta, sebagai inovator. Dia jadi paham kalau skill itu bukan bawaan lahir, tapi sesuatu yang bisa dilatih. Bayangin aja, anak TKJ yang yakin dia bisa, akhirnya bukan cuma lulus, tapi bisa bikin aplikasi sendiri. Keren kan? Lanjut ke pilar kedua, kita semua tahu ya, dunia industri itu perubahannya cepat banget. Punya skill teknis doang sekarang udah nggak cukup. Yang paling dicari itu fleksibilitas. Nah, bisa di sini artinya bisa beradaptasi. Contoh nyatanya gimana? Mungkin kayak siswa yang lagi magang, tiba-tiba harus belajar software baru yang nggak pernah diajarin di sekolah. Dan dia bisa. Atau angka perhotelan yang bisa tetap senyum dan profesional ngelayanin tamu yang rewel banget. Itulah mental tangguh yang sesungguhnya. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga, yang ini ngena banget ke psikologi kita. Sering banget kan, penghalang terbesar kita itu bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita nggak percaya diri. Yel-yel bisa itu kayak mantra buat ngancurin keraguan diri. Setiap teriakan itu seolah bilang ke diri sendiri, gue mampu kok. Rasa percaya diri inilah yang bikin anak tata boga berani ikut kompetisi masak tingkat nasional. Atau anak akuntansi berani buka jasa keuangan kecil-kecilan buat bantu UMKM di sekitar rumahnya. Pilar keempat ini ngajak kita naik level. Dari yang tadinya fokus ke diri sendiri, sekarang kita lihat dampaknya buat orang banyak. Bisa itu bukan cuma soal sukses buat diri sendiri, tapi juga soal bikin orang lain bangga. Di pilar ini, bisa itu jadi semacam janji. Janji buat ngebuktiin diri bukan cuma jago skillnya, tapi juga punya integritas. Jadi, pas mereka sukses, kesuksesan itu bukan cuma milik pribadi, tapi jadi kebanggaan buat orang tua yang di rumah, buat alma maternya, bahkan buat negara. Dan, kita sampai di puncak piramida bisa menjadi teladan. Ini adalah soal gimana nilai-nilai tadi nggak cuma jadi omongan, tapi benar-benar jadi tindakan nyata yang bisa menginspirasi orang lain. Siswa yang benar-benar ngehayati makna bisa, itu pasti bakal jadi panutan secara otomatis. Dia itu bisa jadi kakak kelas yang sabar ngajarin adik kelasnya di bengkel, atau ketua OSIS yang gerakin temen-temennya buat bakti sosial. Tindakannya itu jauh lebih nyaring dari kata-katanya. Nah, setelah kelima pilar bisa ini, mampu, adaptif, percaya diri, jadi kebanggaan, dan jadi teladan, udah terbangun kokoh, baru deh kita siap buat ngomongin kata yang kedua. Baru kita siap buat jadi hebat. Coba kita lihat bareng-bareng.
Ini jelas banget hubungan sebab akibatnya. Di sebelah kiri, bisa itu soal keyakinan, soal proses, soal mentalitas yang kita bangun di dalam. Nah, lihat yang di kanan. Hebat, itu adalah hasilnya. Bukti nyatanya, karakter kuat yang dilihat sama dunia. Kita nggak akan bisa dapat yang kanan kalau nggak ngebangun yang kiri dulu. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Hebat itu bukan sesuatu yang bisa kita klaim atau kita teriakin aja. Hebat itu adalah sebuah predikat yang kita dapatkan. Sebuah pencapaian yang lahir dari fondasi mentalitas bisa yang udah kita bangun dengan susah payah. Oke, setelah kita sama-sama paham filosofi di baliknya, pertanyaannya sekarang adalah gimana caranya kita, sebagai siswa, sebagai orang tua, dan juga sebagai guru, bisa ngehidupin semangat ini dalam kehidupan sehari-hari. Buat kalian semua, para siswa, tantangannya jelas banget. Jangan cuma diucapin, tapi lakuin. Coba tanya ke diri sendiri, hari ini tindakan kecil apa yang bisa aku lakuin buat buktiin aku bisa? Mungkin sesimpel berani nanya di kelas atau nawarin bantuan ke teman yang lagi kesulitan. Atau mungkin ngeberesin proyek di bengkel sampai tuntas, bahkan saat nggak ada yang ngawasin. Buat ayah, bunda, dan para orang tua, peran kita adalah sebagai pendukung utama. Gimana caranya kita bisa ciptain suasana di rumah yang bikin anak yakin dia bisa? Mungkin pertanyaannya bukan lagi, gimana sekolah tadi? Tapi coba deh tanya, tantangan apa yang kamu hadapi hari ini? Dan gimana caramu atasinya? Kita tunjukin kalau kita lebih menghargai usahanya, bukan cuma nilainya. Dan terakhir, untuk rekan-rekan guru, misi kita adalah yang paling fundamental. Gimana kita bisa merancang pembelajaran yang gak cuma ngasih ilmu, tapi juga secara sadar ngebangun rasa percaya diri, menumbuhkan karakter, dan menanamkan keyakinan di hati setiap murid kita bahwa mereka itu bisa meraih apapun yang mereka impikan. Pada akhirnya, semuanya kembali ke titik ini. Yel-yel SMK bisa, SMK hebat, itu ternyata bukan cuma slogan, tapi sebuah pengingat bahwa kehebatan yang sesungguhnya, baik buat diri kita maupun buat bangsa ini, selalu dimulai dari satu keyakinan sederhana yang ditanamkan kuat-kuat di dalam hati. Kita bisa.